Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa sallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudah ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita menyanjung dan memuji Allah Tabaraka wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita masih bisa melanjutkan kajian tafsir surah Al-Alaq, di mana sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang tafsir surah Al-Bayyinah, dan pada bulan suci Ramadan kita menjelaskan tentang tafsir surah Al-Qadar. Ke ayat-ayat dan surat-surat yang sudah kita ambil, maka kita jadikan sebagai amalan yang bisa kita amalkan dan bisa kita ingat pada saat kita membaca surat-surat tersebut, baik di dalam salat kita atau di luar salat kita, dan kita dapat mengambil faedah daripada surat-surat yang telah kita pelajari bersama. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mempelajari surah Al-Alaq, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat ini tentang permulaan wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Alaq merupakan surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di kota Makkah, atau ayat-ayatnya merupakan ayat-ayat Makkiyah. Dia terdiri dari 19 ayat. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang awal mula wahyu diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 5 ayat pertama. 5 ayat pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah kemudian menjelaskan tentang kondisi manusia, yaitu manusia di sini disebutkan pemuka dan tokoh kufar Quraisy, yaitu Abu Jahal, di mana dia mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayatnya, kemudian nanti para jamaah sama-sama mengikuti, lalu kita bahas satu persatu atau satu ayat demi ayat tafsir daripada surah Al-Alaq ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna.
الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب طيب jamaah Allah Subhanahu wa taala surah Al-Alaq. Apa arti Al-Alaq? Nah, ada yang tahu? Segumpal darah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya tentang fase pembentukan manusia atau fase penciptaan manusia. Surah Al-Alaq disebut dengan Al-Alaq diambil dari ayat kedua daripada surah ini, itu khalaqal insana min alaq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari segumpal apa? Segumpal darah. Ya. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala bercerita. Mulai dari Allah menciptakan manusia berasal dari apa? Min tinin. Ya, berasal dari tanah liat, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang manusia itu diciptakan dari apa? Min ma'in mahin. Dan dari apa? Dari air yang sangat hina, itu air sperma, air mani, dan seterusnya. Ya. Nah, di dalam ayat tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita ya kadang tentang manusia diciptakan dengan air, kadang Allah Subhanahu wa taala menceritakan manusia itu diciptakan dari tanah, itu tidak ada pertentangan. Ya, tidak ada pertentangan. Ya. Karena bila mana kalau diurut bahwa manusia itu asalnya adalah diciptakan dari apa? Dari tanah, ya, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu kemudian, ya, berikutnya anak keturunan Nabi Adam alaihissalam Allah Subhanahu ciptakan dari apa? Dari air mani. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu, ya, dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya, nama Rabbmu yang telah menciptakan, ya, yang telah menciptakan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah ya Rabb yang memiliki alam semesta ini, dan semua apa yang ada di alam semesta ini, langit, bumi, galaksi-galaksi, semuanya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan perbuatan yang kita lakukan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi apa yang kita perbuat ini jemaah, apa yang kita lakukan, gerakan kita, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang Qadariyah, orang-orang yang menolak takdir, mereka mengatakan perbuatan hamba bukan bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah
ya, bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang pembahasan tentang takdir dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat pertama Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra", dengan bacalah dengan meminta pertolongan, dengan meminta pertolongan atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi kita dianjurkan mengucapkan apa dulu, Pak? Sebelum baca mengucapkan apa? Bismillah. Ya, sebelum makan mengucapkan Bismillah. Ya, sebelum apa lagi? Sebelum berbuat. Ya, sebelum melakukan sesuatu dimulai dengan Bismillah. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillah maka dia apa? Abtar atau munqati, dia akan terputus daripada apa? Daripada keberkahan, ya, daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini pula Allah Azza wa Jalla membuka firman-Nya dengan mengucapkan atau dengan perintah Iqra, bacalah. Maka di sini jemaah Allah Subhanahu wa taala, pintu gerbang daripada ilmu itu dengan apa? Dengan membaca. Pintu gerbang ilmu agar kita mendapatkan ilmu, maka dia dengan membaca. Ya, dengan membaca. Pintu gerbang daripada ilmu adalah membaca. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, 5 ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ayat ini turun 5 ayat pertama pada saat Nabi SAW sedang berada di mana, Pak? Sedang berada di gua Hira, dan ini merupakan wahyu yang pertama kali itu turun. Ya, jadi 3 tahun sebelum Nabi SAW diangkat menjadi seorang Nabi, ya, dan Rasul, ya, ketika umur beliau 37 tahun, mulai beliau bertahannus. Ya, mulai beliau apa? Bertahannus. Nah, apa itu tahannus? Bertahannus itu adalah apa? Ya, beruzlah, berdiam diri, menyendiri. Nah, di mana? Ghar Hira, di gua Hira. Beliau mulai berdiam diri di Ghar Hira, sampai pada akhirnya ketika memasuki bulan suci Ramadan di tahun ke-40 dari umur beliau. Ya, tahun ke-40 dari umur beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertahannus, bawa bekal, minuman, makanan dibawa, kemudian apa? Menuju ke Gua Hira. Dan kita tahu Gua Hira, ya, tempatnya adalah cukup tinggi dan sulit untuk bisa dijangkau. Ya, sulit untuk bisa dijangkau. Ya, dan curam, cukup berbahaya. Tapi alhamdulillah sekarang lewat kebijakan pemerintah Saudi dipermudah, itu dibuatkan jalan sudah, ya. Nah, dibuatkan jalan, dulu nggak ada jalan, ya, sulit untuk bisa menjangkau. Tapi masya Allah, jamaah haji, jamaah umrah bisa aja menjangkaunya, ya, dengan mudah gitu, ya. Apalagi jamaah Indonesia yang biasa naik gunung gitu kan, dengan mudah untuk bisa menaikinya. Dan masya Allah jamaah Allah Subhanahu wa taala, Gua Hira itu, ya, dia menghadap ke mana? Menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah. Ya, jadi Gua Hira itu kalau kita berada di pintunya, ya, hanya bisa dimasuki oleh sekitar 2-3 orang. Ya, kalau orang subuh duduk, kalau orang subuh berdiri hanya bisa dimasuki oleh 1 orang. Dan dia menghadap ke Ka'bah. Ya, menghadap ke Ka'bah. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bertahannus, berdiam diri di dalam Gua Hira tersebut selama 1 bulan namanya. Ya. Nah, selama 1 bulan. Maka kemudian jemaah Allah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah perbuatan Nabi sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, yaitu beliau berdiam diri, ya, kalau bahasa orang luar sana bertapa gitu, ya. Apakah kemudian perbuatan Nabi ini dianjurkan untuk kita lakukan setelah
Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau menjadi seorang nabi dan seorang rasul? Maka jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Sehingga bila mana ada orang di zaman kita, mereka berdiam diri, bertapa untuk mencari syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ilmu, maka ini adalah apa? Ajaran dan pemikiran yang keliru dan sesat. Karena dia akan meninggalkan apa? Kalau dia bertapa, berdiam diri, karena dia akan meninggalkan begitu banyak syariat Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sholat berjamaah, mulai dari sholat apa lagi Pak? Sholat Jumat, mulai banyak hal yang akan dia tinggalkan, maka tidak ada syariatnya. Makanya kata para ulama, perbuatan Nabi itu ada 3 kategori, yaitu apa? Perbuatan Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi tapi ada 2 kategori: sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul atau seorang nabi dan rasul, dan setelah beliau diangkat menjadi seorang apa? Nabi dan rasul. Nah, yang sebelum diangkat menjadi nabi dan seorang rasul, maka kemudian itu dibagi lagi. Ada yang kiranya itu adalah perbuatan beliau sebagai seorang manusia, perbuatan beliau sebagai seorang manusia, maka dalam hal ini selama tidak ada anjurannya, maka nggak boleh kita lakukan. Apakah Nabi SAW menganjurkan kita untuk berdiam diri berlama-lama? Atau Nabi SAW setelah diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul, apakah beliau masih bertapa? Atau bahasa lain berdiam diri? Enggak. Beliau justru berdakwah selama 23 tahun lamanya. Di kota Makkah 13 tahun, di kota Madinah 10 tahun. Enggak ada lagi berdiam diri Nabi SAW. Di Gua Hira enggak ada lagi. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Nabi sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul, yang kedua adalah perbuatan yang bentuknya ada, kebiasaan. Adapun kebiasaan ini bila mana datang syariat untuk mencontohnya, maka kita disyariatkan untuk mencontohnya. Itu seperti makan dengan tangan kanan misalkan, dan yang lain-lain. Maka ini adalah perbuatan yang kita disyariatkan untuk mengikutinya. Nah, ada pun perbuatan Nabi SAW setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi, dibagi lagi oleh para ulama. Ada perbuatan di mana itu menjadi kekhususan Nabi SAW. Itu merupakan kekhususan Nabi SAW. Seperti apa contohnya? Nabi SAW berpuasa wisal, menyambung puasa. Dari contoh lain apa? Nabi SAW memiliki istri lebih daripada 4. Ini merupakan kekhususan bagi Nabi SAW. Maka kemudian kita nggak boleh mengatakan, saya ingin mencontoh Nabi, saya harus 10 istri saya. Nggak boleh. Maksimal berapa? 4. 1 aja cukup. Itu cukup Pak. Tapi jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan yang khusus bagi Nabi SAW. Ada pun perbuatan yang tidak khusus bagi Nabi SAW, dia boleh untuk umatnya, maka ini nanti dilihat, di mana kebanyakan daripada perbuatan Nabi tersebut masuk dalam kategori apa? Sunnah untuk kita kerjakan, sunnah untuk kita kerjakan. Nah, ada perbuatan Nabi SAW di mana perbuatan tersebut menjelaskan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dibagi lagi oleh para ulama. Ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Perbuatan Nabi menjelaskan tentang syariat Allah, seperti misal perintah Allah tentang salat di dalam ayat Al-Qur'an Karim. Lalu dijelaskan dengan perbuatan Nabi, bagaimana tentang tata cara salat, kan gitu. Maka dalam hal ini apa? Perbuatan tersebut hukumnya bukan lagi sunnah tapi wajib. Ada lagi perbuatan Nabi SAW di mana itu adalah hukumnya sunnah, seperti Nabi bersiwak, seperti Nabi banyak hal
Nah, contoh-contoh bila mana kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan beliau setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, tepatnya pada bulan suci Ramadan. Tepatnya pada bulan suci Ramadan. Ini pendapat yang paling kuat bahwa ayat ini, 5 ayat ini dalam surah Al-Alaq turun pada bulan suci Ramadan. Kemudian ya, kapan turunnya? Pada hari apa turunnya? Ya. Kapan awal mula turunnya wahyu jemaah? Nah, pada hari apa? Ada yang tahu jemaah? Kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian. Nah, ibu-ibu. Kapan awal mula wahyu turun? Pada hari apa? Ya, kita sudah sepakat bahwa wahyu itu turun pertama kali tempatnya di mana, Pak? Di Gua Hira. Ya, pada bulan suci Ramadan. Ini pendapat yang paling kuat. Lalu kapan turunnya wahyu? Pada hari apa? Pada hari Senin. Ya, pada hari Senin. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Senin, maka Nabi mengatakan fihi uritu wa fihi unzila alayya. Ya, hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan, kata Nabi. Hari Senin itu adalah hari di mana aku diangkat atau diturunkan ayat Al-Qur'an Karim. Diturunkan awal pertama wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para ulama ya semua atau hampir semua bersepakat. Semua atau hampir semua bersepakat para ulama, ya, hampir semuanya bersepakat bahwa wahyu pertama kali turun tempatnya di Gua Hira, kemudian pada bulan suci Ramadan, lalu pada hari apa? Hari Senin. Maka timbullah muncul pertanyaan, pada tanggal berapa wahyu itu turun? Ya, pada tanggal berapa? Maka kemudian diteliti oleh para ulama. Hari Senin pada bulan suci Ramadan di tahun 40 ya umur beliau diteliti, maka didapatilah bahwa hari Senin ya, yaitu adalah hari Senin itu terjadinya ya pada imma tanggal ke-7 atau tanggal 7 dari bulan suci Ramadan, atau tanggal 14 atau tanggal 21 ya. Tanggal 7 hari Senin di dalam bulan suci Ramadan pada tahun 40 dari umur beliau sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin itu ya jatuh pada tanggal 7 Ramadan. Jatuh pada tanggal 14 dari bulan suci Ramadan. Jatuh pada tanggal 21 dari bulan suci Ramadan. Nah, dari 3 tanggal ini kira-kira kapan turunnya wahyu? Nah, ini pertanyaan lagi, Pak. Dari 3 tanggal ini kira-kira kapan turunnya wahyu? Ya. Ya, tadi saya ulangi, tadi para ulama sudah sepakat wahyu itu turun pada bulan suci Ramadan. Ya, wahyu itu turun pada hari Senin, tempatnya di Gua Hira. Umur beliau sudah 40. Maka kemudian para ulama meliti hari Senin itu jatuhnya pada tanggal berapa aja di dalam bulan suci Ramadan di tahun 40 dari umur beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka diteliti oleh para ulama jatuhnya pada tanggal 7, 14, 21. Dari 3 tanggal ini kira-kira kapan wahyu itu turun? Enggak mungkin tiga-tiganya kan? Mesti ada salah satunya. Kapan wahyu itu turun? Wahyu itu turun kalau berdasarkan firman Allah, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan kemudian dalam ayat yang lain dalam surah Al-Qadar Allah mengatakan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar, itu pada malam Lailatul Qadar. Maka kemudian para ulama meliti lagi, malam Al-Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu kapan terjadinya? Terjadinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fi ashril awakhir. Carilah dia pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir. Oh, ternyata wahyu itu turun pada tanggal 21
satu dari bulan suci Ramadan. Bukan tanggal 7, karena tanggal 7 ya bukan termasuk 10 terakhir. Tanggal 14 juga bukan termasuk 10 terakhir. Tanggal yang benar adalah tanggal 21. Jadi nggak benar kalau tanggal berapa, Pak? Bukan. Nggak benar kalau tanggal 17 nuzulul Quran. Ya. Yang diperingati. Paham Pak sampai sini? Itu maksudnya. Nah, nanti arahnya ke situ. Karena sebagian kaum muslimin masih apa? Masih merayakan malam turunnya Al-Quran Karim itu pada tanggal berapa? 17. Yang tepat adalah 21. Bisa Pak nanti pendalilannya. Ya. Nah, cara mendalilnya bisa ya. Nah, tadi sebagaimana kita katakan. Nah, ini bukan kajian saya tapi kajian para ulama sirah dan para ulama yang menjelaskan tentang kapan turunnya Al-Quran Karim. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ya dihampiri oleh malaikat Jibril ya di dalam gua Hira. Maka kemudian ini kita bercerita nih Pak, bercerita tentang awal mulanya turun Al-Quran, turun wahyu. Karena mempelajari tafsir itu pasti berkaitan erat dengan apa? Berkaitan erat dengan mempelajari sirah ya. Jadi orang yang belajar tafsir dia mesti akan belajar sirah ya. Dia mesti akan belajar apa lagi Pak? Bahasa Arab. Ini kita nggak ada ini bahasa Arab ini ya. Orang belajar tafsir dia akan belajar bahasa Arab ya. Orang belajar tafsir dia akan belajar sirah. Orang belajar tafsir dia akan ya belajar bahasa Arab. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa taala, Nabi dihampiri oleh malaikat Jibril. Ya, pada tanggal 21 dari bulan suci Ramadan, pada hari Senin. Tempatnya di Gua Hira. Ya. Kemudian Jibril datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan apa? Ya, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang bisa membaca dan bukan pula seorang yang bisa menulis. Maka beliau mengatakan ma ana biqari, aku enggak bisa baca, kata Nabi. Ya, aku enggak bisa baca. Maka malaikat Jibril mendekap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipeluk. Ya, nah erat-erat. Kemudian setelah dilepaskan, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, "Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad." Maka Nabi mengatakan ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Sampai 3 kali. Dekapan yang ketiga, dekapan yang lebih kencang. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq." Ya, "Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Setelah Nabi SAW membaca 5 ayat tersebut, Nabi bergegas turun dari Gua Hira. Yarjifu fu'adah, bergetar hati beliau, bergoncang hati beliau. Ya, badan beliau gemetar, panas dingin. Ya, atau keringat dingin. Nabi bersegera menuju ke rumah siapa? Ke rumah istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha wa Allah. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Zammiluni. Nah, selimuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mereda, mulai tenang, kemudian ditanya oleh Khadijah. Ya. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mengkhawatirkan terhadap diriku. Maka kata Khadijah, apa yang terjadi wahai suamiku? Maka diceritakanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu masih mendengarkan ini? Baik, alhamdulillah. Dengar. Ya. Jadi, kelebihan ibu-ibu ini, Pak, beliau bisa mendengar sambil apa? Sambil ngobrol. Kalau kita nggak bisa, Pak. Kalau kita ngobrol-ngobrol aja. Masya Allah. Baik. Maka kemudian ya, Nabi SAW menceritakan. Setelah Nabi ceritakan, maka ya Khadijah berusaha untuk menenangkan suaminya Rasulullah SAW. Ya, maka kata Khadijah, ya wahai suamiku, engkau
nggak mungkin akan, ya, la yukhzikallahu abada. Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan engkau. Allah nggak akan pernah menghinakan engkau. Nah, kenapa? Disebutkan alasan-alasannya. Engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. Engkau adalah orang yang suka menjamu tamu, memuliakan tamu. Engkau suka membantu orang lain, ya, memberikan naungan kepada fuqara wal masakin, melindungi anak-anak yatim, melindungi para janda dan seterusnya. Sebutkan oleh Khadijah tentang kebaikan-kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu begitu mulia sifatnya. Ya, sebelum diangkat menjadi seorang nabi sudah mulia sifatnya. Maka sehingga beliau dikenal sebagai apa? Al-Amin, dengan julukan Al-Amin. Semua orang percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kafir Quraisy kalau ingin safar, kalau ingin bepergian, mereka menitipkan barang kepada siapa? Kepada Nabi. Jadi tempat titipan. Ya. Nanti setelah pulang mereka dari safar, mereka, ya, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengambil barangnya kembali. Titip kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau Al-Amin. Ya. Enggak. Dan titipan tersebut betul-betul dijaga, dipelihara. Ya. Kalau sebagian orang kan tidak. Ya, dititipi barang justru dipakai. Ya, dititipi barang justru apa? Justru enggak dibalikin lagi. Ya, atau dibalikin tapi sudah enggak utuh lagi. Ya. Ya, dan sudah enggak utuh. Ini kalau Nabi SAW tidak demikian, jemaah. Dititip barang balik utuh, ya, enggak ada rusak sedikit pun. Maka beliau dijuluki sebagai Al-Amin. Maka kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah itu Khadijah, ya, mengajak Rasulullah SAW ke rumah siapa? Ke rumah anak dari paman beliau, yaitu Warqa ibn Naufal. Warqa ibn Naufal ini, ya, beragama Nasrani. Dia bangsa Arab, tapi dia beragama Nasrani. Ya, dia membaca kitab Injil, kitab Taurat dan seterusnya. Maka kemudian diceritakanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Warqa ibn Naufal bertanya kepada Nabi, wahai anak pamanku, ya, wahai Muhammad, apa yang terjadi padamu? Maka disebutkanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ceritakan tentang beliau melihat sosok yang begitu besar. Maka kata Warqa ibn Naufal, sesungguhnya dia adalah namus alladzi jaa, ya, ila Musa alaihissalam. Sesungguhnya dia adalah namus. Nah, namus itu nama lain dari malaikat Jibril. Sesungguhnya dia adalah namus yang pernah dahulu datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu malaikat Jibril. Maka Warqa ibn Naufal di situ, ya, mengikrarkan, kalaulah sekiranya aku masih hidup, kata nama Warqa ibn Naufal, di saat kaummu akan mengusirmu, maka aku betul-betul akan menolongmu habis-habisan, muazzara, kata beliau. Maka aku akan betul-betul menolongmu. Ya, kalaulah sekiranya aku masih hidup, kata Warqa ibn Naufal, di saat kaummu, ya, mengusirmu, itu setelah beliau diangkat jadi seorang nabi, maka aku akan betul-betul menolongmu sampai habis-habisan. Nah, ternyata Warqa bin Naufal meninggal dulu. Disebutkan oleh para ulama bahwa Warqa bin Naufal ini beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari segumpal apa? Gumpal darah. Ya. Gumpal darah. Dari segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging kemudian apa? Ya, ada tulang belulang yang dilapisi oleh daging. Kemudian, ya, ditiupkanlah ruh kepadanya. Jadi ada 40 hari pertama menjadi segumpal apa? Dari nutfah, dari air mani, kemudian 40 hari pertama menjadi apa? Segumpal darah. Ya, 40 hari kedua menjadi segumpal daging. Ya, 40 hari ketiga maka berbalutlah daging dengan apa? Tulang. Ya, 40 hari ketiga itu sama dengan 40 hari pertama, 2 dan 3 sudah berapa bulan, Pak? 4 bulan. Genap 4 bulan kemudian Allah tiupkan, ya, kepada janin tersebut ruh. Ya, ruh. Ya, Allah tiupkan kepadanya ruh. Maka kemudian jemaah,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janin kalau sudah ditiupkan ruh, kalau sudah 4 bulan namanya, kalau dia gugur maka wajib untuk dimandikan. Wajib untuk dimandikan. Ya, dimandikan, dinamai, ya, disunnahkan untuk diakikahkan. Ya, disunnahkan untuk diakikahkan. Nah, walaupun dia sudah keguguran, disunnahkan untuk diakikahkan. Ya. Kemudian dikuburkan, dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Karena sudah ditiupkan padanya roh, maka kurang dari 4 bulan, maka tidak ada tidak ada kewajiban untuk mengkafaninya, tidak ada kewajiban untuk untuk menyolatkannya. Ya, boleh di mana saja dikuburkan, persilakan. Kalau sudah ditiupkan roh, maka dia seperti manusia, ya, seutuhnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, khalaqal insana min 'alaq. Manusia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari segumpal darah. Dalam ayat yang lain, ya, min ma'in mahin, dari air mani yang sangat hina. Kalaulah kita terbuat dari air mani yang sangat hina, kenapa ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan sebutkan manusia-manusia yang sombong? Ya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Muhammad, ya, demi nama Tuhanmu yang al-akram. Yang apa? Yang maha mulia, dan Tuhanmu yang maha mulia. Iqra wahai Muhammad, bacalah wahai Muhammad, dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kepada manusia, alladzi 'allama, yang mengajarkan kepada manusia dengan apa? Dengan pena. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kepada manusia dengan pena. Ya. Jadi ilmu itu harus dia apa? Nah, kata para ulama, ilmu itu apa? Harus diikat dengan apa? Dengan tulisan. Qaidul ilmu bil kitabah. Qaidul ilmu bil kitabah. Ya. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya, itu apa? Kita harus menulis. Maka kemudian kalau kita melihat para ulama kita dahulu, mereka adalah orang-orang yang gemar untuk menulis, gemar membaca dan gemar menulis. Menulis apa? Menulis karya ilmiah, menulis ilmu. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita tahu bahwasanya Al-Imam Syafi'i yang enggak punya dana untuk ilmu, enggak punya kertas untuk apa? Untuk menulis, dan enggak ada uang untuk membeli kertas tersebut. Maka beliau mengambil apa? Mengambil pelepah kurma, ya, mengambil kulit dari pohon kurma, ya, mengambil kulit daripada hewan, lalu ditulis, ya, menulis ilmu dari apa? Di atas kulit hewan, di atas pelepah kurma, lalu beliau hafal. Setelah hafal, tulis tersebut disimpan, ya, dan nggak pernah lagi dibuka, disimpan. Setelah itu nggak lagi dibuka. Ya. Nah, kalau kita tulis, nggak pernah dihafal dan nggak pernah lagi dibuka, kan gitu ya. Kalau para ulama dulu nggak pernah lagi dibuka karena udah hafal. Ya, kalau kita kan kita tulis, tutup, sadaqallah gitu ya, atau subhanakallahumma wa bihamdika, ya, setelah itu nggak pernah lagi dibuka. Ma'assalam, sudah. Nah, selamat tinggal. Ya. Kalau para ulama dulu, mereka menulisnya mereka sambil menghafal. Setelah hafal sudah, ya, selesai. Ya, nggak perlu untuk dibuka. Ya, untuk dimurojaah, mereka memurojaahnya langsung dari hafalan. Bahkan kalau dicocokkan dengan tulisan mereka, nggak berubah walaupun satu huruf, nggak ada salah walaupun satu huruf, nggak salah. Ya, nggak ada sedikit pun yang keliru. Apalagi Imam Syafi'i itu, ya, buka lembaran kertas beliau, ya, kalau dibuka dua-duanya hafal dua-duanya, Pak. Nah, hafal dua-dua halaman ini. Ya, maka beliau menutup halaman yang sebelah kiri, kemudian beliau fokus dengan halaman kanan, kemudian seterusnya langsung hafal.
Itu kekuatan daripada hafalan para ulama. Jadi para ulama dulu, karena nggak adanya kertas, karena susah kan untuk cari kertas, untuk cari tinta, maka mereka mengandalkan apa? Hafalan. Andalkan hafalan. Dapat ilmu dari para ulama, andalkan hafalan. Langsung diserap dari hafalan. Kalau kita kan kertas mudah, segala-galanya mudah kan gitu ya. Semuanya mudah kan gitu. Ya. Tapi apa? Nah, menghafal susah ya. Nah, kalau kita hebatnya semuanya kita hafal kan gitu. Ya. Nah, akhirnya luar kepala gitu ya. Subhanallah. Baik. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia lewat pena. Di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu perlu dicatat. Ilmu itu perlu dicatat. Makanya para ulama kalau untuk ilmu itu mereka menyuruh kita untuk mencatat. Ya, mereka menyuruh kita untuk mencatat. Wajib. Ya, mencatat ilmu. Nih, kalau yang sudah tua yang enggak usah mencatat gitu ya. Ya. Tapi sekarang sudah Allah berikan kemudahan. Ustaz, saya bisa mencatat lewat HP. Ya kan? Ya boleh catat lewat HP. Ya, nanti diulangi lagi, Masya Allah. Ya. Jadi karena ada para ulama yang kalau ya, yang belajar kepada beliau nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas, nggak bawa buku, diusir, dikeluarkan, nggak boleh masuk. Majelis ilmu beliau harus bawa buku, harus bawa apa? Bawa pulpen. Insya Allah bulan depan kita wajibin ya. Subhanallah. Baik, tapi paling tidak kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh para malaikat, turunnya sakinah kan gitu Bapak ya. Saya tidak sedang menyinggung Bapak yang tidak bawa ini ya. Nih ya Bapak, alhamdulillah. Baik, alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia apa-apa yang belum dia ketahui. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam. Sehingga kemudian manusia ya diberikan kelebihan oleh Allah lewat ilmu ini. Ya, bahkan malaikat saja disuruh ya tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam kan gitu. Sehingga para ulama kemudian mengatakan apa? Mana yang lebih mulia, manusia atau malaikat? Nah, ini ada pembahasan para ulama dalam masalah itu. Ya, mana yang lebih mulia, manusia atau malaikat? Ya, kalau golongan jin ya sudah, dia berada di tempat yang ketiga. Ya, yang ketiga. Tapi kalau bercerita tentang manusia dengan malaikat, maka para ulama ya berselisih pendapat dalam hal ini, mana yang lebih mulia. Tapi jemaah Allah Subhanahu wa taala, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia apa-apa yang mereka belum ketahui. Ya, betapa banyak yang dahulunya kita tidak mengetahui jemaah, lalu kemudian kita mengetahui. Ya, itu semuanya berkat hidayah dan ilmu yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada kita semuanya. Yang dahulunya kita belum mengetahui tentang bagaimana cara wudu, tentang bagaimana sholat, tentang bagaimana kita mengeluarkan zakat dan seterusnya, maka kemudian ya lewat ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala kita belajar dan kita tahu akhirnya. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat besar. Sehingga kata para ulama, ya, ada dua manusia yang tidak pernah kenyang. Nah, ini Pak, tidak pernah puas. La yashba'an. Ada dua golongan manusia yang tidak pernah puas dan tidak pernah kenyang. Manusia yang pertama adalah sahibul ilm. Manusia yang tidak pernah kenyang dan tidak pernah puas adalah mereka para penuntut ilmu. Mereka para penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu yang mana nih Pak? Penuntut ilmu yang sejati. Ya, kalau penuntut ilmu kayak kita ini kan, ya duduk sekali udah ada cukup lah itu, bukan gitu kan? Sudah merasa cukup. Penuntut ilmu yang sejati dia nggak pernah akan merasa puas. Ya, nggak akan pernah merasa puas dengan ilmu yang dia dapat. Semakin dia menimba ilmu, semakin dia tahu betapa dia kekurangannya sangat banyak. Semakin dia timba ilmu, oh ternyata
betapa bodohnya saya, banyak ilmu yang saya tidak ketahui, sehingga dia terus saja ya, dia tenggelam di dalam ladzatul ilm. Maka hamba yang pertama ini adalah hamba yang apa? Hamba yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang pertama ini adalah hamba yang akan beruntung dunia akhirat. Lalu kata Nabi, lalu kata para ulama, manusia yang kedua, atau ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia yang kedua, golongan manusia yang kedua yang tidak pernah kenyang dan tidak pernah merasa cukup, merasa puas adalah apa? Sahibul dunya. Ya, manusia golongan yang kedua adalah mereka adalah para pencari dunia. Maka dia tidak akan pernah kenyang juga, tidak akan pernah puas juga. Ya, ketika dia tenggelam masuk ke dalam dunia tersebut, maka dia akan cari terus. Makanya Allah katakan apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sudah kita bahas. Alhaakumut takatsur. Ya, melalaikan kalian apa? Terus menumpuk harta, berbanyak harta. Baru kalian merasa cukup kalau kalian sudah apa? Diangkat, diziarah, ya, dimasukkan ke dalam yang kubur, dalam yang lahat. Ya. Dan itu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ya, orang kalau sudah diberikan ya satu lembah daripada emas, maka dia akan cari satu lembah lah yang lain. Kalau sudah dapat satu lembah lagi, dia akan cari satu lembah berikutnya. Tidak akan pernah merasa puas. Satu lembah itu kan bukan sedikit, Pak ya. Satu lembah emas. Ya, lembah isinya emas. Ya, lembah itu kan cekungan dari bumi ya. Ya, isinya semuanya emas. Berapa ratus ton kan gitu, atau berapa ribu ton. Tapi dia tetap merasa tidak pernah puas. Dia akan cari lagi emas lagi yang lain, begitu seterusnya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru masuk ayat yang ke-6. Ya. Masuk ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla di sini bukan diartikan sekali-kali, tidak. Kalla artinya haqqan, betul-betul kata Allah, innal insana la yatgha, manusia itu betul-betul melampaui batas. Ya, manusia itu suka melampaui batas, tughyan. Ya, suka melampaui batas. Manusia dari kalangan anak Adam, ya, suka melampaui batas. Yatgha, tughyan, mujawazatul had. Suka apa? Keluar daripada koridor, melampaui batas, suka berbuat zalim. Kapan? Jadi tagha itu berbuat zalim yang sudah luar biasa kezalimannya. Kapan dia berbuat zalim, Pak? Ar-ra'ahu istaghna. Ya, ketika dia melihat dirinya sudah kaya, sudah merasa cukup, enggak cukup lagi dari, ya, sudah merasa cukup, enggak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak butuh lagi kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Enggak butuh lagi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dirinya sudah merasa cukup, maka manusia itu suka berbuat apa? Zalim. Ya. Maka kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, dunia itu, ya, betapa dekatnya seseorang dengan apa? Dengan kezaliman. Dunia itu betapa dekat dengan kezaliman. Ya. Sebaliknya ilmu, ya, yang kita dapatkan, betapa dekatnya kita dengan apa? Khasyatullah. Dekatnya kita dengan apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ilmu sebenarnya adalah ilmu yang bermanfaat. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, manusia yang takut betul-betul kepada Allah adalah para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-ra'ahu istaghna. Kalau dia melihat, kalau ya dia merasa dirinya sudah kaya. Coba kita lihat. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, orang kalau sudah kaya, ya, mudah sekali bagi dia untuk apa? Mulai tidak bisa mengatur hatinya. Ya, mulai tidak bisa mengatur hati. Mulai pamer. Nah, betul nggak Pak? Ya. Atau dalam bahasa lain apa? Nah, flexing ya. Nah, flexing. Mudah untuk pamer. Orang kalau sudah kaya suka pamer. Kecuali orang kaya yang punya hati yang luar biasa. Tapi subhanallah, untuk menjaga hati dengan kekayaan yang kita miliki itu susah, sulit. Ya, mudah sekali untuk pamer. Ya, kalau sudah pamer, nanti dia akan apa? Menzalimi orang lain, merendahkan orang lain.
ya, mudah untuk merendahkan orang lain, ya, menganggap dirinya sudah memiliki segala-galanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, inna ila rabbikar ruj'a, ya, bahwasanya dia apa? Kepada Tuhannya akan kembalikan, ya, sesungguhnya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tempat kembalinya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini, ya, nah, kita mengetahui bahwa enggak ada gunanya dengan kekayaan yang kita miliki kalaulah sekiranya kekayaan tersebut kemudian menjerumuskan kita ke dalam perbuatan tughyan, perbuatan melampaui batas, ya, karena semua perbuatan tersebut akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, ara'aital ladzi yanha, ara'aital ladzi yanha, ya. Nah, ara'aital ladzi yanha. Nah, Muhammad, nah, tidakkah engkau melihat bahwa ada orang yang apa? Yanha. Nah, yanha itu apa? Yang melarang seseorang. Yanha. Ya. Tapi siapa yang melarang di sini dan siapa yang dilarang? Habadan idza shalla. Yang dilarang adalah seorang hamba ketika dia melakukan salat. Ya. Nah, hamba yang melarang di sini atau orang yang melarang di sini adalah siapa? Adalah Abu Jahal. Ya. Dan hamba yang dilarang ketika salat adalah siapa? Adalah baginda Rasulullah SAW. Jadi Abu Jahal ini adalah musuh terbesar, ya, di dalam agama Islam, musuh terbesar, dan dia mati, ya, nah, terbunuh pada perang apa? Nah, pada perang apa? Nah, Abu Jahal mati pada peperangan, pada perang Badar, ya, pada tahun kedua Hijriah, pada perang Badar, ya. Abu Jahal ketika melihat, nah, Abu Jahal ini bukan pamannya langsung Nabi, ya. Yang paman langsung Nabi itu siapa? Abu Lahab. Abu Jahal ketika melihat baginda Rasulullah SAW salat di samping Ka'bah atau, ya, menghadap Ka'bah, maka dia bersumpah, ya, la ata'anna atau la uti'an, aku benar-benar akan menginjak unuqahu, akan betul-betul menginjak lehernya Muhammad. Dia sudah bersumpah dia betul-betul akan menginjak, ya, karena dia sudah berapa kali ngomong kepada Nabi kita Muhammad SAW, melarang Nabi SAW agar tidak sholat, ya, di Ka'bah, tapi Nabi terus sholat. Maka kemudian, ya, ketika diinformasikan kepada Abu Jahal bahwa Nabi tetap saja sholat, maka Abu Jahal bersumpah, betul-betul kata dia, aku akan menginjak lehernya Muhammad, ya, pada saat dia sujud, ya, pada saat dia sujud, aku betul-betul akan menginjaknya. Maka diinformasikanlah atau dikabarkanlah kepada Abu Jahal bahwa Nabi sedang melaksanakan sholat. Maka Abu Jahal bergegas, jemaah, ya, subhanallah, bergegas untuk apa? Untuk, ya, memenuhi janji, memenuhi, ya, sumpahnya. Maka kemudian ketika dia mendekat, ya, kepada Rasulullah SAW, maka dia dapati di hadapannya ada parit yang begitu besar, parit yang berisi api yang menyala-nyala, ya, parit yang ya, api yang menyala-nyala. Maka kemudian dia pun mundur, ya, dia pun mundur ketakutan, ya, api yang menyala-nyala. Maka kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, nah, kata Nabi, kalau dia, ya, bergerak saja selangkah maka akan disambar oleh api tersebut, nah, alias mati. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir ayat ini, apa kata Allah? Kalla la tuti'hu wasjud. Teruskan wahai Muhammad, sujud, ya, jangan hiraukan mereka yang berusaha untuk mengganggu. Kenapa? Karena kami akan senantiasa memelihara dan menjaga engkau Muhammad. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa?
ara'aita in kana 'alal huda, maka bagaimana pendapat kalaulah sekiranya orang yang dilarang itu, hamba yang dilarang oleh Abu Jahal tersebut, justru dia yang berada di atas petunjuk Allah. Au amara bit taqwa, dan dia yang merintahkan ketakwaan. Au di sini bisa bermakna atau dan, ya, atau dan dia, hamba tersebut yang dilarang oleh Abu Jahal, dia justru yang merintahkan ketakwaan kepada Allah. Dia justru yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa? Bukan Abu Jahal. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, maka bagaimana? Ya, pendapat Muhammad, ya, kepada hamba yang kadzdzab wa tawalla, hamba yang berdusta dan lalu berpaling. Ya. Nah, itu siapa, Pak? Abu Jahal. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Nah, tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dan memantau perbuatannya, mengetahuinya. Ya, mengetahui perbuatan Abu Jahal tersebut. Ya, dan sudah bertentu Allah Azza wa Jalla alimun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat, yara wa yasma, melihat dan mendengar nah perbuatan Abu Jahal tersebut. Kalla, kata Allah, ya, benar-benar kata Allah, la illam yantahi, kalaulah sekiranya dia tidak berhenti, dia tidak menyudahi perbuatannya, terus senantiasa mengganggu engkau wahai Muhammad, lanasfa'an bin nasiyah, maka kata Allah, lanasfa'an bin nasiyah, maka benar-benar kami akan apa? Nasfa'an itu apa? Akan mencabut, ya, mencabut nyawanya dari ubun-ubunnya. Kami betul-betul akan mencabut nyawanya, ya, atau kami akan betul-betul menyeretnya kelak pada hari kiamat, ya, diseret ubun-ubunnya, dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, tapi ini kata Allah, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati, ya, nama ubun-ubun yang akan diseret tersebut, atau nama ubun-ubun yang akan dicabut nyawanya lewat ubun-ubun tersebut, nasiyatin kadhibatin khatiyah, ya, ubun-ubun yang berbuat dusta, ubun-ubun yang suka melakukan kedustaan, khati'ah, lagi berbuat apa? Kesalahan. Khati'ah beda dengan mukhti. Nah, ini Pak, kalau dalam bahasa Arab, makanya belajar tafsir itu kita akan mempelajari apa? Akan belajar bahasa Arab juga. Khati'ah dengan mukhti itu berbeda. Kalau khati'ah, orang berbuat salah dengan sengaja, maka disebut anta khati'. Anta khati'. Nah, khati' itu apa? Engkau salah, engkau lakukan kesalahan ini dengan sengaja, maka dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Al-khati'. Kalau orang berbuat salah, ya, karena kebodohannya, maka dia nggak disebut dengan al-khati', tapi disebut dengan apa? Al-mukhti'. Anta mukhti'. Engkau berbuat salah. Kesalahanmu engkau lakukan karena apa? Karena engkau nggak tahu, ya, kalau itu salah, maka disebut dengan mukhti'. Ya, mukhti'. Walaupun dia berbuat salah itu dengan sengaja, ya, dengan sengaja, tapi perbuatan tersebut yang dilakukan dengan sengaja dia nggak tahu hukumnya, maka disebut dengan apa? Mukhti'. Kalau dia tahu hukumnya lalu dia berbuat salah, maka ini disebut dengan khati'. Ya, khati'. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka lalu dia akan memakan zakum, ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala apa? La ya'kuluhu illal la ya'kulu illal khati'un. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Tidaklah mereka memakan, ya, zakum tersebut. Ya, zakum adalah, ya, makanan para penduduk api neraka, rasanya pahit dan berduri dan seterusnya. Tidaklah mereka memakan makanan tersebut melainkan karena dahulu mereka apa? Illal khati'un, kecuali orang-orang yang berbuat salah dengan sengaja dahulu di dunia. Ya, dia tahu tapi dia nggak mau beriman. Dia tahu tapi dia tetap berada dalam kekufurannya, kan gitu. Dia tahu tapi dia nggak siap untuk menerima kebenaran. Ya, itu disebut dengan khati'un. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam. Di sini bentuknya ancaman. Kepada siapa? Khususnya kepada Abu Jahal dan kepada para pengikutnya dan kepada manusia sampai di akhir zaman yang berusaha untuk menghalang-halangi, ya, jalan Allah Subhanahu wa taala, dakwah Allah Azza wa Jalla.
Maka kata Allah, ya kalla la illam yantahi lanasfahan bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khatiyah falyad'u nadiyah. Ya, falyad'u nadiyah. Maka panggillah, ya, undanglah kata Allah nadiyah, ya, manusia para pembela daripada siapa? Nama Abu Jahal ini, para pengikutnya. Sanad'uz zabaniyah, kata Allah, kami pun akan memanggil, akan mengundang siapa? Ya, malaikat zabaniyah, itu malaikat api neraka yang menjaga api neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya, Allah mengancam Abu Jahal. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, wahai Muhammad, janganlah engkau, ya, mentaatinya dan tetaplah sujud. Disebutkan di sini sujud maksudnya apa? Salat. Tetaplah salat dan tetaplah mendekat kepada Allah. Dan waqtarib, mendekat di sini apa? Ya, mendekat kepada Allah di antara waktu dan tempat yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pada saat kita sujud. Allah alam. Nah, jangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelihatannya masih cukup gelap, ya. Nah, ternyata mendung. Itu saya lihat jamnya, kayaknya udah kelewatan cukup panjang ini kita. Tapi jamaah Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Alaq ini merupakan surat yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan surat ini. Awal pertama kali wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu Allah menutup surat ini dengan apa? Dengan kita diperintahkan untuk tetap bersujud kepada Allah, untuk tetap melaksanakan salat dan tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.